Cara memelihara dan membiakkan ikan Rosy Barb atau barbel. Halo, salam satu hobi Aquatic 7. Rosy Barb adalah ikan hias favorit di kalangan penghobi ikan hias karena berbagai alasan. Rosy Barb adalah ikan aktif dan damai yang tumbuh dengan baik di akuarium komunitas dan warnanya yang cerah dan metalik dapat menciptakan tampilan yang benar-benar spektakuler. Ikan ini mudah dirawat, menjadikannya pilihan yang cocok untuk akuaris pemula. Rosy Barb adalah salah satu anggota terbesar keluarga barb, tumbuh hingga 15 cm panjangnya di alam liar. Spesimen yang ditangkap cenderung lebih kecil, mencapai sekitar 10 cm. Ini adalah ikan shoaling atau bergerombol yang senang ditemani jenisnya sendiri dan spesies damai lainnya. Jika Anda tinggal di daerah yang beriklim hangat dan memiliki kolam taman, sekelompok Rosy Barb juga akan tumbuh dengan baik di sana. Namun selama cuaca dingin, Anda perlu memindahkan ikan ke dalam ruangan dengan heater. Dalam video Aquatic 7 ini, kami menjelaskan merawat Rosy Barb yang cerah dan indah, termasuk cara mengembangbiakannya di akuarium Anda. Jadi, subscribe terus ya channel ini. Asal-usul Rosy Barb. Rosy Barb merupakan ikan subtropis yang berasal dari Asia Selatan, mulai dari Afghanistan hingga Bangladesh. Kelompok spesies liar juga ditemukan di Singapura, Meksiko, Puerto Rico, Australia, Kolombia, dan India Utara, khususnya Assam dan Bengal. Berkat persebaran yang luas dan kemudahan penangkaran, Rosy Barb muncul dalam daftar merah IUCN sebagai spesies yang paling tidak berisiko punah. Nama ilmiah spesies ini adalah Petia concaneus, tetapi mereka lebih dikenal sebagai Rosy Barb atau Red Barb. Penampilan ikan tergantung sampai batas tertentu pada daerah asalnya. Misalnya, ikan dari Benggala Barat cenderung berwarna intens dan memiliki sisi reflektif, sedangkan spesimen dari Assam tidak kaya warna. Red Barb muncul di beberapa habitat, dari perairan tenang di rawa, danau, dan kolam hingga anak sungai yang mengalir deras, dan sungai di bukit. Rosy Barb liar adalah omnivora, memakan diatom, alga, serangga, invertebrata kecil, dan detritus umum. Penampilan. Petia concaneus alias Rosy Barb tumbuh hingga 15 cm di alam liar. Meskipun spesimen penangkaran biasanya sedikit lebih kecil, panjangnya sekitar 10 cm. Ikan tersebut memiliki tubuh berwarna merah muda dengan warna hijau di sepanjang punggung. Tubuhnya ditutupi sisik metalik yang reflektif. Saat musim kawin, warna ikan menjadi lebih pekat. Jantan berwarna lebih cerah daripada betina, terutama di bagian samping dan perut. Dan jantan memiliki marking hitam di siripnya, yang tidak ada pada betina. Rosy Barb memiliki tubuh berbentuk torpedo, meskipun ikan betina sedikit lebih gemuk daripada ikan jantan. Ekornya bercabang dua dan ikan hanya memiliki satu sirip punggung. Tidak adanya sirip adiposa, punggung kedua berada di belakang yang pertama, merupakan ciri khas semua ikan dalam keluarga Sirpinidae. Umur spesies ini sekitar 5 tahun. Perawatan Rosy Barb. Di bagian yang komprehensif ini, kami menjelaskan cara merawat ikan-ikan cantik ini, setup dan dekorasi akuarium. Rosy Barb bisa mencapai hingga 10 cm panjangnya, dan satu kelompok ikan yang terdiri atas 5 ikan membutuhkan akuarium minimal 75 liter. Ikan ini sangat aktif,
Karakternya lincah, jadi akuarium yang lebih besar dari itu adalah pilihan yang lebih baik. Red barb adalah pelompat terampil, jadi akuarium Anda harus memiliki penutup geser atau penutup yang pas untuk mencegah pelarian yang tidak disengaja. Ikan-ikan ini akan menjelajahi seluruh area akuarium, dan mereka memang membutuhkan banyak ruang renang. Jadi pastikan untuk tidak mengacaukan habitat dengan terlalu banyak dekorasi yang akan menghalangi area perairan terbuka. Substrat yang lembut dan berpasir adalah pilihan terbaik, dan banyak tanaman subur di sekitar tepi akuarium akan membantu meniru habitat liar ikan. Pastikan Anda menyertakan beberapa kayu apung juga ya. Ikan ini akan memakan alga berbulu yang tumbuh pada ornamen akuarium, termasuk kayu apung. Perlu dicatat bahwa barb-barb ini dapat menggigiti daun tanaman lunak. Jadi pilihlah tanaman akuarium yang memiliki dedaunan yang kuat untuk memastikan bahwa mereka akan bertahan dari gangguan ikan. Kondisi air. Ikan Rosy barb lebih menyukai suhu air yang lebih dingin, yaitu 17 derajat dan 22 derajat Celcius. Anda membutuhkan filter yang efisien dan pergerakan air yang baik untuk mendorong pewarnaan terbaik pada ikan jantan. Selain itu, Anda juga harus bersiap untuk melakukan penggantian air parsial setiap minggu untuk menjaga kondisi air bersih yang baik. Untuk mencegah penumpukan detritus di substrat, Anda disarankan untuk membeli penyedot akuarium alias sipon yang akan melakukan tugas ini secara efisien dan cepat untuk Anda. Anda bisa membeli sipon di toko ikan hias terdekat atau di toko online. Mereka adalah ikan air tawar yang tidak tahan terhadap lingkungan payau. Kisaran pH harus antara 6,5 dan 7, dan kesadahan air harus 2 hingga 10 dGH. Makanan dan nutrisi. Rosy barb merupakan omnivora dan biasanya memakan berbagai jenis makanan hidup, serpihan, dan segar. Untuk memastikan bahwa ikan Anda memiliki makanan yang seimbang, Anda disarankan untuk memberi mereka makan serpihan berkualitas tinggi setiap hari. Anda bisa menambahkan cacing darah hidup atau beku dan air garam ke dalam campuran sebagai suguhan yang juga akan mencerahkan warna ikan. Untuk variasi yang lebih banyak, tambahkan kacang polong rebus atau zucchini ke dalam menu makanan barb sesekali. Yang terbaik adalah memberi makan ikan sekali atau 2 kali sehari. Berikan mereka makanan yang cukup yang dapat dikonsumsi dalam waktu 3 menit atau kurang di setiap pemberian makanan. Teman seakuarium. Tidak seperti barb lain, misalnya tiger barb, Rosy barb adalah spesies yang damai dan tidak agresif, yang dapat dipelihara bersama dengan ikan lain dengan ukuran yang sama. Oleh karena itu, sebaiknya hindari memelihara Rosy barb dengan spesies yang memiliki strip panjang mengalir karena barb ini bisa lincah, terutama di akuarium yang penuh sesak. Selain itu, Rosy barb dapat menjadi pemakan yang cepat dan agresif, yang dapat membuat beberapa spesies yang lebih lambat kekurangan makanan. Rosy barb adalah ikan kawanan dan paling bahagia bila dipelihara dalam kawanan 5 ekor atau lebih. Jika Anda memelihara sekelompok kecil spesimen jantan, Anda mungkin senang mengamati perilaku mereka yang penuh penasaran. Meski tidak menunjukkan agresi terhadap satu sama lain, ikan jantan terus-menerus berenang mengelilingi satu sama lain dengan sirip mengembang, memamerkan warna paling cerah. Teman seakuarium yang baik untuk Rosy barb antara lain gurami, angelfish, swordtail, daimyo, roperfish, nilefish, cichlid america. Banyak penghobi melaporkan keberhasilan memelihara Rosy barb di akuarium cichlid sebagai ikan datar. Warna cerah barb memberikan bukti kurangnya predator, membantu menarik spesies cichlid pemalu dari tempat persembunyian mereka.
Siput dapat dipelihara dengan aman bersama Petiacon conneus, tetapi invertebrata seperti udang dapat menjadi sasaran dan digigit. Pembiakan. Rosibab adalah pembiak yang sangat produktif, meskipun Anda perlu menyiapkan akuarium pembiakan dangkal khusus untuk mereka. Ikan ini akan dengan senang hati berkembang biak di air yang hanya sedalam beberapa sentimeter. Jadi, Anda tidak memerlukan akuarium pembiakan yang besar. Dimorfisme seksual. Jika Anda ingin membiakkan Rosibab, Anda memerlukan campuran kedua jenis kelamin untuk memilih spesimen terbaik. Jenis kelamin cukup sulit dibedakan saat mereka masih muda, tetapi saat mereka dewasa, beberapa perbedaan muncul. Jantan umumnya lebih merah dan lebih ramping daripada betina, yang tetap lebih kecil dan warnanya kurang cerah. Ikan mencapai kematangan seksual saat mereka telah tumbuh hingga ukuran setidaknya 6 cm. Saat memilih ikan indukan, pilih pasangan yang memiliki warna yang kuat dan marking yang sangat bagus yang akan diteruskan ke keturunannya. Pengaturan akuarium pembiakan. Rosibab hanya akan bertelur di air dangkal. Jadi, Anda perlu menirunya di akuarium pengembang biakan Anda. Gunakan akuarium berukuran 20 hingga 40 liter dengan hanya beberapa sentimeter air di dalamnya. Suhunya harus antara 22 sampai 25 derajat Celcius. Taruh banyak tanaman segar di dalam akuarium karena tempat persembunyian yang mereka berikan dapat membantu mendorong pemijahan. Ikan ini adalah penyebar telur dan mereka tidak memilih tempat bertelur tertentu. Telurnya lengket dan akan menempel pada substrat, daun tanaman, atau dekorasi akuarium dimanapun mereka jatuh. Jadi gunakan kerikil kasar atau semacam pembatas yang memungkinkan telur yang telah dibuahi untuk melewatinya sehingga terlindungi. Taruh 2 betina dan 1 jantan di dalam akuarium. Saat betina dalam kondisi kawin, warnanya akan berubah menjadi lebih cerah. Anda akan mengamati ikan kawin dan courting ritual kawin sampai akhirnya mereka akan kawin. Betina kemudian akan meletakkan beberapa ratus telur yang telah dibuahi. Saat pemijahan selesai, pindahkan induknya untuk mencegah mereka memakan telur jika mereka bisa mendapatkannya. Budidaya buraya. Telur biasanya menetas dalam waktu sekitar 30 jam. Makanan yang cocok untuk burayak yang berenang bebas antara lain infusoria, makanan burayak cair, dan bayi artemia yang baru menetas. Beri makan burayak setidaknya 3 kali setiap hari. Anda harus memastikan untuk membersihkan semua makanan yang tidak dimakan, karena akan cepat mengotori habitat dan burayak tidak dapat bertahan hidup di air kotor. Setelah sekitar 1 hari, keluarkan burayak dan tempatkan di akuarium yang lebih besar untuk menghindari pertumbuhan yang terhambat. Rosibab adalah ikan aktif yang sangat menarik, berwarna-warni dan relatif mudah dirawat, sehingga spesies ini cocok untuk akuaris pemula. Meskipun Anda memerlukan akuarium dengan ukuran yang layak untuk menampung kawanan kecil, setidaknya 5 ekor ikan. Juga jika Anda suka membiakkan ikan Anda sendiri, bab merah ini bisa menjadi pilihan yang bagus untuk memulainya karena mereka mudah dibiakkan dan dibesarkan. Nah, tuntas sudah pembahasan kami seputar ikan Rosibab. Jika Anda suka video ini, klik tombol subscribe dan like ya, agar kami semakin semangat dalam memberikan banyak edukasi seputar dunia ikan.